Bab 831. Saya memilih untuk memaafkannya. Mungkinkah Anastasia berselingkuh? Kalau tidak, mengapa Jelita menuduh Anastasia begitu sombong? Anastasia pasti melakukan kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan di masa lalu. Jadi Jelita berani berbicara dengannya dengan penuh percaya diri, dan Anastasia tidak berani membantah. Adinata akrab dengan ekspresi orang-orang dan menatap wajah Anastasia. Anastasia memang terlihat bersalah. Sialan. Benarkah demikian? Apakah Anastasia benar-benar telah melakukan sesuatu yang membuatku menyesal? Adinata tidak dapat mempercayainya, tetapi semua kesimpulan tampaknya condong ke arah itu. Jika Anastasia benar-benar selingkuh, kapan itu terjadi? Adinata mulai menebak bahwa 6 bulan terakhir, 6 bulan dia dipenjara oleh Han Xiaozong, sebenarnya adalah saat di mana Anastasia kemungkinan besar memiliki alasan paling besar untuk berselingkuh. Di satu sisi, Anastasia dikendalikan oleh Han Xiaozong dan tidak bisa menahan diri. Jika Han Xiaozong ingin melakukan sesuatu padanya, dia mungkin tidak akan bisa menolak. Di sisi lain, Anastasia tidak bertemu siapapun selama setengah tahun. Saat itulah dia paling mungkin untuk rileks secara mental dan paling mudah merasa kesepian secara mental. Namun, Adinata dengan cepat menyangkal kemungkinan ini. Karena jika Anastasia benar-benar selingkuh dalam 6 bulan terakhir, tidak mungkin Jelita mengetahuinya. Tidak ada hubungan langsung antara Han Xiaozong dan Jelita. Dengan kata lain, kecurangan Anastasia terjadi sebelum dia ditangkap oleh Han Xiaozong. Sebelum itu, Adinata benar-benar tidak mengerti bagaimana Anastasia bisa selingkuh sebelum ditangkap oleh Han Xiaozong. Anastasia memandang Adinata dengan ekspresi bersalah di wajahnya dan ragu-ragu untuk berkata, suamiku, aku." Jelas dia ingin mengatakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu kepada Adinata, tapi dia tetap tidak bisa. Kini, final NBA akan segera dimulai. Pertandingan akbar seperti itu akan terjadi di Tiongkok untuk pertama kalinya dalam 1 abad. Justru karena Anastasia. Adinata tidak ingin merusak kebahagiaan semua orang karena kejadian ini. Dia melakukan hal ini untuk Anastasia hanya untuk membuat Anastasia bahagia. Bahkan sekarang dia tahu bahwa Anastasia mungkin selingkuh. Dia masih berharap Anastasia akan bahagia. Adinata tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar memiliki standar ganda untuk Anastasia dan Jelita. Kecurangan yang dilakukan Jelita adalah kejahatan keji, tak termaafkan, dan menyebalkan. Namun, ketika giliran Anastasia hal seperti ini mungkin terjadi. Adinata bahkan tidak bisa mengungkapkan emosi membencinya. Apalagi melihat Anastasia yang dulunya sangat cantik, kini penampilan dan coraknya sedikit kusam, Adinata tetap hanya memiliki cinta dan sakit hati pada Anastasia. Jadi, Adinata mengambil inisiatif untuk mengubah topik dan memilih untuk tidak melanjutkan masalah tersebut, tetapi bertanya, sayang, menurutmu siapa yang akan menang antara kedua tim hari ini? Siapa yang akan memenangkan kejuaraan? Ekspresi gugup Anastasia menghilang karena kebaikan Adinata, dan rona merah muncul di wajahnya yang sedikit kuyu. Anastasia tersenyum tipis dan berkata, saya memilih Golden State Warriors. Stephen Curry belum memenangkan pemain paling berharga di final FMVP. Saya harap dia bisa memenangkannya. Adinata mengangguk, memeluk bahu Anastasia, dan berkata sambil tersenyum, aku sama sepertimu. Sayang, menurutku Warriors juga bisa menang. Saat Curry memenangkan FMVP nanti, aku akan diminta untuk melanjutkan panggung untuk memberikan penghargaan ini kepadanya. Anastasia menutupi wajahnya dengan gembira. Benarkah? Apakah ini baik-baik saja? Aku menikahimu, bukankah sebaiknya kita bersikap rendah hati? Ada ratusan juta penggemar di seluruh dunia yang memperhatikan permainan ini. Jika Anastasia memberikan penghargaan kepada Curry, saya khawatir Anastasia akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Sebagai keluarga yang tertutup, keluarga Brahma selalu bersikap rendah hati dan tidak suka pamer ke publik. Adinata berkata, saya tidak akan membiarkan media menyiarkan adegan ini, dan tidak akan ada laporan berita. Jangan khawatir. Di sisi lain, Han Xiaozong dan Wuri Guli juga membicarakan game ini. Keduanya datang hari ini, satu untuk menangkap Li Shishi, dan yang lainnya untuk menonton pertandingan secara langsung. Han Xiaozong juga penggemar bola basket, tapi bintang favoritnya adalah Magic Johnson. Wuri Guli sangat bahagia hari ini karena dia tahu bahwa tidak lama lagi, dia akan menjadi Li Shishi dan bintang wanita paling mempesona di industri hiburan Tiongkok. Wuri Guli meraih lengan Han Xiaozong dan bertanya, Tuan Han, tim manakah yang Anda dukung? Han Xiaozong tersenyum dan memandangi bintang-bintang di lapangan. Warriors memiliki Curry dan Thompson, dan Nets memiliki Durant, OU, dan Harden. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Thompson awalnya menderita tendon Achilles yang pecah dan mendapat penggantian untuk musim ini. Siapa yang tahu bahwa Adinata diam-diam mengirim dokter dari keluarga Brahma untuk menyembuhkannya. Tidak peduli apa yang kamu katakan, Adinata adalah dewa. Dia pasti akan mendukung Warriors. Siapapun yang dia dukung pasti akan menang. Tidak ada ketegangan tentang itu. Selain itu, 3 besar Nets tampaknya kuat, tetapi Durant hanya berusia 1,5. OU lau kalah. Mengapa menyebut dia? Harden biasa-biasa saja. Tanpa perangkat keras terbaik, sebaliknya Curry cukup eksplosif akhir-akhir ini, saya mendukung prajurit.
Dua sosok tingkat dewa yang hadir mendukung Warriors, dan permainan ini berjalan sesuai harapan mereka. Pada akhirnya, Stephen Curry membunuh lawannya dengan dang garis lemparan bebas, memimpin tim menuju kejuaraan. Saat itu, penonton dan penggemar di seluruh dunia sedang heboh. Sial, apakah ini masih siswa sekolah dasar Curry? Dia benar-benar bisa melakukan dang dari garis lemparan bebas. Jin Zola, dia benar-benar Jin Zola. Faktanya, pantulan Curry rata-rata, dan pada usia 30 tahun, dia tidak bisa melakukan dang dari garis lemparan bebas sama sekali. Alasan mengapa tubuhnya saat ini meledak seperti ini secara alami karena bantuan pribadi Adinata. Terakhir, Anastasia naik panggung dan mempersembahkan trofi FMVP kepada bintang favoritnya, Curry. Setelah pertandingan, Adinata dan Anastasia kembali ke villa untuk beristirahat. Adinata dan Anastasia masing-masing mandi. Ketika Anastasia selesai mandi dan datang mengenakan piyama rendah, suasana hati Adinata tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Melihat istrinya, sosok yang begitu anggun, istri yang sangat cantik, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia mungkin telah selingkuh, Adinata merasa sangat tidak nyaman. Kecuali Adinata, tidak ada pria di dunia ini yang memenuhi syarat untuk memilikinya. Jika itu pasangan biasa, sang suami pasti akan mempertanyakan istrinya saat ini. Namun, Adinata tidak melakukannya, dan dia masih memilih untuk tidak menyebutkannya. Dia mempercayai Anastasia. Sejak dia menikah dengan Anastasia, dia mempercayai wanita ini 100%. Anastasia telah terlalu menderita untuknya, dan Adinata tidak memenuhi syarat untuk menanyainya. Ketika Anastasia pergi tidur, Adinata tersenyum dan berkata, "Kamu pasti sangat lelah hari ini. Tidurlah." Adinata berinisiatif mematikan lampu samping tempat tidur, lalu berbaring untuk tidur. Bentak. Tanpa diduga, setelah Adinata mematikan lampu, Anastasia menyalakan lampu di sisinya. Kemudian, Anastasia berkata kepada Adinata dengan serius, "Suamiku, aku tahu kamu mencurigaiku selingkuh." Bab 832. Anastasia, saya tidak mengkhianati. Meskipun Adinata tidak berniat melanjutkan masalah ini, Anastasia tidak seperti wanita jahat yang berselingkuh, mengira dia, lolos, dan hanya bermain-main. Dia berkata kepada Adinata dengan sangat serius, "Suamiku, aku bukan dewa, aku tidak punya kemampuan untuk memprediksi, dan aku tidak tahu cara membaca pikiran, tetapi sebagai intuisi seorang wanita, aku bisa merasakan bahwa kamu sudah meragukanku. Ya, aku hanya tidak mengatakannya. Suamiku, kamu pasti curiga kalau aku selingkuh, kan?" Adinata awalnya ingin tidak membicarakan topik ini, tetapi dia takut jika dia melakukannya, dia akan bertengkar. Anastasia baru saja mengakhiri hukuman setengah tahun penjaranya dan baru saja bahagia selama 2 hari. Dia tidak ingin pertengkaran keduanya mengganggu semuanya. Namun, karena Anastasia berinisiatif menyebutkannya, Adinata hanya bisa menjawab. Adinata menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa sebagai dewa, ada hal-hal yang tidak dapat saya lakukan apapun. Anastasia, intuisi Anda benar. Saya memiliki keraguan tentang Anda. Saya juga bisa melihatnya. Jelita, kamu tidak berbohong. Kamu memang menyembunyikan sesuatu dariku. Namun, aku tidak ingin merusak hubungan kita sebagai suami istri karena hal ini. Bahkan jika terjadi sesuatu padamu dengan pria lain, aku tetap memutuskan untuk memaafkanmu." Anastasia terkejut, dan dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka Adinata akan mengatakan ini padanya. Ini adalah ekspresi tertinggi dari mencintai seseorang. Sebelumnya, Jelita berselingkuh, dan Adinata menceraikan Jelita tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa memberinya kesempatan sedikit pun. Namun, Anastasia dan Adinata diperlakukan berbeda. Anastasia merasakan gelombang kebahagiaan mengalir di hatinya. Adinata berkata, Anastasia, kamu adalah wanita hebat dengan hakmu sendiri. Dalam 6 bulan terakhir, ketika kamu memiliki PU-nya dan Jelita, sebagai istriku, kamu dapat sepenuhnya menjauhkan mereka dariku. Tetapi kamu tidak melakukannya, jangan lakukan itu. Apalagi saat kamu merasuki Park Eunah, aku tidak tahu itu kamu. Tapi kamu bersedia mewujudkan sesuatu untukku dan Park Eunah. Tidak mungkin karena aku laki-laki atau dewa. Tidak apa-apa bagiku tidur dengan wanita lain di luar, tapi tidak untukmu. Lagi pula, kamu sudah terlalu menderita karena aku. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu membesarkan Sisi sendirian, dan kamu belum menikah dengan laki-laki lagi. Kamu telah menungguku. Karena aku, kamu dipenjara oleh Han Xiaozong selama setengah tahun tanpa melihat terang hari. Apapun aspek yang aku pertimbangkan, aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Aku harus memilih untuk memaafkanmu. Karena aku sangat yakin bahwa orang yang paling kamu cintai tetaplah aku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Anastasia langsung melemparkan dirinya ke pelukan Adinata dan berteriak, "Suamiku." Anastasia meneteskan air mata. Sebagai seorang wanita, wanita manapun akan sangat tersentuh ketika mendengar suaminya mengucapkan kata-kata seperti itu. Adinata dengan lembut menepuk piyama halus Anastasia ketika dia mengira seorang pria telah melakukan hal yang sama seperti Adinata. Adinata masih merasa sedikit tidak nyaman. Namun, Adinata masih berkata dengan lembut kepada Anastasia, Sayang, ini sudah larut, tidurlah." Anastasia tersenyum dan berkata kepada Adinata,
Suamiku, aku ingin memberitahumu bahwa aku tidak pernah mengkhianatimu. Aku tidak pernah melakukan perilaku intim dengan pria manapun selain kamu. Kamu, dia adalah satu-satunya pria dalam hidupku. Aku bersumpah demi Tuhan, semua yang kukatakan itu benar. Adinata terkejut karena Anastasia tidak curang. Adinata telah mengatakan bahwa dia bersedia memaafkannya. Bahkan jika Anastasia berselingkuh, dia dapat memilih untuk mengakuinya. Namun, Anastasia bersumpah untuk membuktikan bahwa dia tidak mengkhianati Adinata. Anastasia, seorang putri Beijing yang bangga, tidak pernah repot-repot menipu pasangannya dengan kebohongan. Jika dia mengatakan tidak, itu berarti dia benar-benar tidak melakukannya. Adinata sangat gembira. Benarkah? Anastasia mengangguk penuh semangat. Adinata memeluk Anastasia dengan erat. Perasaan mendapatkan kembali apa yang hilang ini sungguh memuaskan. Laki-laki masih sangat egois. Hanya bisa menerima dirinya bermain-main di luar dan tidak membiarkan istrinya melakukan hal yang sama. Dan Adinata bukanlah bajingan, beberapa kali dia bersama wanita lain, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adinata bertanya sambil tersenyum, lalu wanita jahat itu jelita, "Mengapa kamu mengatakan kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Saya pikir kamu sama dan memiliki pria lain." Ekspresi Anastasia tetap serius. Suamiku, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak selingkuh darimu, tapi ada sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Bolehkah aku memberitahumu? Adinata mencubit pipi Anastasia dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, bahkan pasangan pun harus memiliki ruangnya sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskan semuanya kepadaku. Kamu pergi ke belakangku, apakah itu membunuh orang atau tidak? Baik kamu menyalakan api atau tidak, aku tidak peduli, selama kamu tidak membesarkan anak laki-laki yang cantik, haha. Adinata juga bercanda dengan Anastasia. Dia tahu bahwa Anastasia tidak akan melakukan hal-hal seperti pembunuhan dan pembakaran. Namun, Adinata tidak ingin tahu apa yang Anastasia sembunyikan dari dirinya sendiri. Dia hanyalah seorang wanita sekuler, hal hebat apa yang bisa dia sembunyikan? Situasi, visi, dan visi Adinata saat ini adalah peristiwa besar yang mempengaruhi struktur dunia. Dia tidak peduli dengan hal-hal sepele dalam hidup. Jadi, Adinata dengan senang hati melemparkan dirinya ke arah Anastasia dan jatuh cinta lagi padanya. Hal ini menyebabkan Anastasia mengeluh. Sebelum saya bersumpah untuk mengklarifikasi, Anda mematikan lampu dan ingin tidur. Setelah saya mengklarifikasi, Anda bergegas untuk mencium saya. Anda jelas masih mempedulikannya. Mendengus. Adinata terdiam. Yah, dia sama mulianya dengan dewa, tapi dia juga picik. Pada saat ini, telepon Adinata tiba-tiba berdering. Itu adalah panggilan Dewangga. Ketika Adinata melihat panggilan Dewangga, dia hampir menebak apa yang terjadi tanpa prediksi apapun. Karena sebelumnya, Adinata memperhatikan kedatangan Han Xiaozong dan Wuri Guli dan meramalkan bahwa mereka akan melakukan kesalahan pada Li Shishi. Oleh karena itu, Dewangga dan sekelompok pria dikirim secara khusus untuk melindungi Li Shishi secara diam-diam agar Li Shishi tidak diracuni. Dan Dewangga menelepon sekarang, mungkin terjadi sesuatu. Adinata menjawab telepon. Apakah terjadi sesuatu? Dewangga berkata dengan cemas. Dia, guru, rakyat kami dibunuh oleh orang-orang Han Xiaozong, dan mereka secara paksa menculik Wang Zhenyu dan Li Shishi. Kenapa masih ada Wang Zhenyu? Adinata sedikit terkejut. Dewangga berkata, setelah menonton pertandingan sepak bola tadi, Wang Zhenyu dan Li Shishi kembali ke hotel bersama. Nona Wibisana Zhenyu tidak kembali ke kamarnya, tetapi pergi ke kamarnya bersama Li Shishi. Orang-orang Xiaozong mengambil mereka berdua pergi bersama-sama. Maaf, guru, saya melakukan sesuatu yang buruk, tolong hukum saya. Adinata tentu saja tidak berniat menghukum Dewangga. Wajar jika pasukan Han Xiaozong lebih kuat dari kelompok Dewangga. Meskipun Adinata telah mengembangkan serum Mirakuru, serum ini sangat berharga dan belum semua orang berhak untuk menyuntikannya. Adinata sangat marah. Han Xiaozong sialan ini hanya ingin menangkap Li Shishi, tetapi dia bahkan menangkap Wang Zhenyu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak menganggapku serius. Adinata, sama sekali. Bab 833. Sialan Han Xiaozong. Apa yang dikatakan Wang Zhenyu? Dia juga mantan saudara ipar Adinata, dan Han Xiaozong begitu tidak bermoral menangkap kerabat Adinata. Hari ini dia berani menangkap Wang Zhenyu, besok dia berani menangkap Jelita, dan lusa dia berani menangkap Cynthia Yandra. Jika Adinata tidak maju untuk menghentikannya hari ini, Han Xiaozong hanya akan menjadi semakin sulit diatur di masa depan. Pada saat ini, Anastasia, yang bertelanjang tangan, juga menarik Adinata dan bertanya, Suamiku, apakah sesuatu terjadi pada Li Shishi? Seniman hebat seperti Li Shishi tidak boleh disakiti oleh Han Xiaozong tangannya yang beracun. Suami, tolong selamatkan dia. Anastasia juga sangat mengagumi Li Shishi. Sebagai wanita cantik, dia tahu bahwa melajang selama bertahun-tahun dan lebih memilih hidup dalam kemiskinan adalah hal yang sangat sulit, tapi itu sepadan. Dia juga tahu bahwa begitu Li Shishi ditangkap oleh Han Xiaozong, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya kecuali Adinata. Adinata mengangguk kepada Anastasia, lalu berkata kepada Dewangga, dikirimkan saya lokasi mereka segera,
dan saya akan pergi ke Han Xiaozong untuk menyelesaikan masalah secara langsung. Dewangga? Iya, Tuan. Adinata segera mengenakan pakaiannya, dan Anastasia juga membantunya mengenakan kemejanya. Sambil mengancingkan kancingnya, dia memperingatkan, suamiku, selamatkan saja Li Shishi dan Wang Zhenyu. Jangan ikuti mereka. Han Xiaozong menghadapi kamu langsung saja. Han Xiaozong terlalu berbahaya. Aku khawatir kamu akan menderita. Adinata mendengus marah. Bajingan ini, ketika dia memanfaatkanku untuk membantunya mempelajari operasi transplantasi otak, dia bahkan berlutut dan memanggilku ayah. Dalam 6 bulan terakhir, ketika dia berbicara denganku, dia selalu berbicara dengan suara rendah dan tidak pernah berani untuk tidak menaatiku. Satu kalimat, tapi sekarang, kamu mengira aku tidak berharga, jadi kamu abaikan saja memprovokasiku seperti ini. Aku paling benci pria tidak tahu berterima kasih seperti ini. Juga, di masa lalu, dia memenjarakanmu selama setengah tahun. Dia tidak memberimu ponsel, membaca buku, atau memberimu piano atau apapun untuk hiburan. Itu hanya rencana untuk membuatmu mati sendirian. Kanade, aku tidak bisa mentolerirnya. Setelah mengatakan ini, Anastasia menundukkan kepalanya sedikit. Suamiku, sebenarnya, dia mengirim seseorang untuk diam-diam memutar film untukku. Kemarahan Adinata sedikit mereda. Tampaknya orang ini bukan bajingan total. Dia akhirnya memiliki hati nurani. Terjebak di rumah sendirian selama setengah tahun tanpa hiburan apapun sungguh tidak nyaman dan akan membuat Anda gila. Namun, wajah Anastasia menjadi sedikit merah. Namun, ini bukan film serius. Ini film berskala besar dari kerajaan Han. Saya bahkan tidak berani menontonnya. Apa? Setelah Adinata mendengar ini, kemarahan yang baru saja mereda tiba-tiba melonjak lagi, dan itu 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Han Xiaozong sialan ini. Beraninya kamu melakukan hal kasar seperti itu padamu. Adinata mengepalkan tangannya, ingin membunuh binatang buas ini. Mengapa dia melakukan ini? Dia pasti tahu bahwa Anastasia sangat kesepian sendirian di rumah dan menginginkan perhatian seorang pria. Oleh karena itu, film semacam ini sengaja ditayangkan untuk memikatnya agar ia dapat mengajukan beberapa permintaan kepada Han Xiaozong. Han Xiaozong tidak berani menyentuh Anastasia, tapi dia bisa memikat Anastasia untuk memilihnya. Ketika saatnya tiba, bahkan jika terjadi sesuatu di antara mereka berdua, Anastasia tidak akan pernah berani mengaku kepada Adinata, dan Han Xiaozong akan melakukannya. Tidak berani mengaku pada Adinata, Xiaozong sepertinya tidak melakukan kesalahan apapun secara teori. Ding! Adinata telah menerima pesan penentuan posisi. Han Xiaozong, kamu adalah pria yang berbahaya. Di permukaan, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang pria sejati dan tidak pernah menyentuh istriku, tetapi di dalam hatimu, kamu jelas memiliki rencana yang berbahaya. Adinata sangat marah sehingga dia melompat langsung dari jendela dan berlari ke lokasi. Saat ini, Wang Zhenyu dan Li Shishi baru saja ditangkap di pesawat pribadi Han Xiaozong. Wang Zhenyu berjalan dengan enggan sambil berteriak, "Lepaskan aku! Kakak iparku adalah Adinata. Jika kamu berani menangkapku, tahukah kamu apa konsekuensinya?" Meskipun Wang Zhenyu tidak mengetahui tentang 8 keluarga besar dan identitas Adinata, dia dapat merasakan bahwa Adinata adalah salah satu orang paling mulia di dunia, dan semua orang, bahkan orang jahat, akan takut padanya. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, "Wang Zhenyu, awalnya aku tidak ingin menangkapmu, aku hanya ingin membawa Li Shishi pergi. Tetapi kamu, seorang gadis bodoh, bertingkah seperti orang bodoh dan mulai bermain sebagai persaudaraan. Plot kuno pertarungan yang mendalam dan tidak adil harus maju dan mundur bersama dengan Li Shishi. Haha, apa menurutmu aku tidak tahu tentang hubunganmu dengan Adinata? Jangan katakan bahwa adikmu tidak lagi disukai. Bahkan jika dia sama dengan Anastasia dan Cynthia Yandra, dia tetaplah milik Adinata. Istri tercinta, apa menurutmu aku tidak berani menangkap adik iparnya?" Wang Zhenyu berkata dengan keras kepala, "Jangan berani. Karena siapapun yang menyinggung saudara iparku akan mati dengan mengenaskan, tanpa kecuali." Bentak. Han Xiaozong menampar wajah Wang Zhenyu. Meskipun Han Xiaozong sangat kuat dalam berbagai trik dan dapat dengan mudah membunuh orang, kekuatannya rata-rata dan pukulannya tidak berat. Han Xiaozong berkata dengan marah, "Dasar jalang, fotomu telah dilihat oleh seluruh negeri, tapi kamu masih berani memanggilku. Sepertinya aku masih terlalu baik padamu. Aku harus lebih sering melepaskanmu. Apa videomu tentang pacar Xie Yawei?" Wang Zhenyu tiba-tiba terkejut. Dia tidak dapat menghubungi Xie Yawei sejak kejadian terakhir. Dia mengira Xie Yawei sengaja mencegahnya menemukannya. Dia hanya berpikir bahwa dia telah bertemu dengan bajingan. Wang Zhenyu bertanya, apakah Anda merilis fotonya? Di mana Xie Yawei? Apa yang Anda lakukan padanya?" Han Xiaozong tertawa dan berkata, "Iya, saya yang memposting foto itu, bukan pacar idiot Anda. Sedangkan untuk pacar idiot Anda, saya sudah mengirim seseorang untuk melakukan eksperimen. Jika Anda beruntung, dia mungkin belum mati. Hahaha." Wang Zhenyu sangat marah, yang paling dia pedulikan dalam hidupnya adalah karir aktingnya. Tetapi Han Xiaozong secara langsung menyakitinya dan menghancurkan karir aktingnya.
Kebencian seperti ini tidak ada bedanya dengan membunuh orang tua atau menghancurkan harta benda. Meskipun Wang Zhenyu tahu bahwa lawannya kalah jumlah dan bahwa dia, seorang wanita lemah, mungkin tidak dapat mengalahkan Han Xiaozong, dia masih mengepalkan tangan merah mudanya dan meninju Han Xiaozong. Aku akan membunuhmu, dasar orang jahat. Meski Han Xiaozong tidak terlalu kuat, itu lebih dari cukup untuk menghadapi bintang wanita yang tidak berani makan terlalu banyak demi menjaga bentuk tubuhnya. Han Xiaozong meraih Wang Zhenyu dan berkata sambil tersenyum jahat, "Ihei, seorang wanita yang tidak tahu apa yang bisa dia lakukan sebenarnya berani menyentuhku. Karena kamu membawanya ke pintuku, mau tak mau aku menyerah begitu saja. Hidangan enak, makanlah, hahaha." Mengatakan itu, Han Xiaozong dengan paksa mencium Wang Zhenyu. Setelah berciuman dengan paksa selama 5 menit, dan saat dia hendak membawa Wang Zhenyu ke kamar mewah pribadi di pesawat, Han Xiaozong tiba-tiba mendengar suara ratapan dari anak buahnya di luar, disertai suara tembakan dari waktu ke waktu. Bang bang. Ah, membantu. Tuhan, kasihanilah. Ah. Han Xiaozong memeluk pinggang ramping Wang Zhenyu dan mengerutkan kening. Sial, anak itu Adinata ada di sini. Bab 834. Pertarungan sengit dengan Han Xiaozong. Mendengar perkataan Han Xiaozong, Wang Zhenyu merasa seperti terlahir kembali. Dia segera melepaskan diri dari kekangan Han Xiaozong dan berteriak, "HMPH, kakak iparku ada di sini untuk menyelamatkanku. Kamu sudah selesai. Sebaiknya kamu lepaskan aku sekarang dan lari, kalau tidak kamu akan dihukum oleh kakak iparku." Namun, Han Xiaozong kembali memeluk Wang Zhenyu, bintang wanita yang dikenal sebagai sosok terbaik di industri hiburan begitu debut ini benar-benar menggugah minat Han Xiaozong. Dia sama sekali tidak khawatir karena kedatangan Adinata, tetapi benar-benar melepaskan hidangan lezat di depannya seperti yang dikatakan Wang Zhenyu. Han Xiaozong berkata, Wang Zhenyu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut pada Adinata? Dalam 6 bulan terakhir, aku berpura-pura takut karena aku meminta bantuannya. Hari ini, bahkan di depan Adinata, aku di depanku. Jika aku membawamu dan Li Shishi pergi, apa yang bisa dia, Adinata, lakukan padaku? Ayo, turunlah bersamaku dan biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri apakah aku takut pada Adinata atau tidak. Han Xiaozong meraih lengan Wang Zhenyu dan membawanya serta Li Shishi turun dari pesawat bersama-sama. Begitu dia turun dari pesawat, Han Xiaozong mengetahui bahwa Adinata telah membawa sekelompok orang ke sini. Tidak hanya orang-orang dari Dewangga, tetapi juga orang-orang dari Longqian Group Li Wei. Adinata pada dasarnya adalah satu orang yang dapat memblokir ribuan orang. Meskipun orang-orang Han Xiaozong memiliki berbagai metode, mereka tidak dapat menghentikan Adinata sama sekali. Adinata berjalan ke depan dan melihat Han Xiaozong turun atas inisiatifnya sendiri, ditemani oleh Wang Zhenyu dan bintang besar Li Shishi. Dia sangat marah dan berteriak padanya, "Han Xiaozong, kamu semakin lancang. Aku sudah dengan jelas memperingatkanmu untuk tidak menyentuh Li Shishi, tapi hari ini, kamu tidak hanya ingin membawanya pergi dan membiarkan dia bertukar nyawa dengan Wuri Guli. Kamu juga ingin mengambil Wang Zhenyu pergi. Sepertinya kamu tidak menganggapku serius sekarang." Han Xiaozong meraih pergelangan tangan Wang Zhenyu dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum bangga, "Ihaha, kamu benar. Adinata, aku benar-benar tidak menganggapmu serius lagi. Aku hanya ingin menangkap keduanya. Aku tidak peduli apakah kamu setuju atau tidak. Adinata, tolong dengarkan aku dengan jelas. Kamu tidak memiliki nilai guna bagiku sekarang. Aku telah memenuhi keinginan seumur hidupku dan operasi yang mengubah hidupku telah berhasil. Selanjutnya, selama aku menyingkirkan Baron Rose, aku bisa mendominasi dunia. Ketika saatnya tiba, bahkan hidup dan matimu harus berada di bawah kendaliku." Benar saja, ekor rubah Han Xiaozong terungkap. Ketika keduanya bekerja sama untuk membunuh Park Seok-jun dan Miyamoto Kurasuke bersama-sama, mereka sangat dekat. Han Xiaozong bahkan menyelamatkan Adinata. Tapi, semua ini demi keuntungannya sendiri. Pada saat ini, Wang Zhenyu juga memutar tubuhnya dengan keras dan berkata, Saudara Adinata, tolong selamatkan aku dan Shishi dan balas dendam padaku. Orang yang membeberkan fotoku sebelumnya bukanlah pacarku. Tapi bajingan ini, dia tidak hanya membeberkan fotoku, tapi juga secara salah menuduhmu sebagai aktor utama, dan dialah yang menarik begitu banyak reporter dan penggemar ke Villa Sister Jelita. Setelah Adinata mendengar ini, dia menjadi lebih marah. Han Xiaozong, kamu tidak hanya menghancurkan reputasiku, kamu juga menunjukkan kepada Anastasia beberapa film teduh saat dia di penjara. Dasar binatang buas, aku ingin mari selesaikan akun ini denganmu dengan hati-hati. Han Xiaozong tahu bahwa Adinata akan menyerangnya, dia melepaskan Wang Zhenyu dan kemudian tertawa. Hahaha, oke, apa menurutmu aku akan takut padamu? Kamu pecundang, tanpa aku, kamu akan disetrum sampai mati oleh Park Seok-joon. Tanpa aku, kamu bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang sekolah. Keluarga Miyamoto, apalagi membunuh Miyamoto Kurasuke dan membalaskan dendam orang mati di Aurous Halls? Aku melakukan semua ini untukmu. Kamu pecundang, kamu masih mau bersaing denganku? Adinata sangat marah sehingga dia melompat di tempat dan berlari menuju Han Xiaozong. Bang 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 bang. Anak buah Han Xiaozong segera menembak Adinata untuk menghentikannya. Namun,
Tubuh Adinata tidak lagi kebal terhadap peluru. Adinata dengan berani menghadapi peluru dan terus bergerak maju. Namun, meskipun pasukan Han Xiaozong tidak dapat menghentikan Adinata mendekat selangkah demi selangkah, Han Xiaozong tetap tenang dan tenang, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Adinata sudah lama berhubungan dengan Han Xiaozong, dan dia juga tahu bahwa metode Han Xiaozong sangat ampuh. Dia bisa membunuh orang dari jarak jauh, dan dia juga bisa mengusir lawan dari jarak jauh. Oleh karena itu, Adinata tidak terburu-buru secara terang-terangan, karena dalam hal ini, Han Xiaozong kemungkinan besar akan menghindarinya. Oleh karena itu, saat mendekati Han Xiaozong, Adinata tiba-tiba mengeluarkan jubah tembus pandangnya dan menyembunyikan dirinya. Ya Tuhan, kenapakah Adinata hilang? Ini adalah pertama kalinya Wang Zhenyu melihat teknologi hitam semacam ini, dan dia tercengang. Lindungi Tuan. Anak buah Han Xiaozong juga sangat panik, takut ketika Adinata melompat keluar lagi, mereka sudah membunuh tuan mereka dengan pisau. Namun, Han Xiaozong tersenyum dingin dan tetap tidak terpengaruh. HMPH, kamu ingin menggunakan jubah tembus pandang keluarga Smith untuk membunuhku? Lucu sekali. Aku telah menduduki keluarga Smith selama beberapa dekade, dan aku akan membiarkanmu menggunakan sesuatu yang aku ikuti dalam penelitian dan pengembangan untuk bunuh diri? Han Xiaozong mengeluarkan tas keberuntungan berwarna merah dari sakunya, lalu mengeluarkan sehelai rambut dari tas keberuntungan tersebut. Saya tidak tahu dari mana saya mendapat api, dan dengan desir, rambut saya cepat terbakar. Di belakang, Han Xiaozong terkejut saat mengetahui bahwa Adinata, yang baru saja menyerangnya, telah menyelinap di belakangnya hanya dalam beberapa detik, bersiap untuk serangan diam-diam. Dia memang pria yang buruk. Setelah Han Xiaozong mendapatkan lokasi Adinata, dia segera mengirim kucingnya untuk menyerang. Bidik, bidik, bidik. Kucing Han Xiaozong berbeda dengan kucing rumahan pada umumnya. Kucingnya sangat agresif. Adinata baru saja hendak menyerang Han Xiaozong ketika dia tiba-tiba menemukan selusin kucing. Semuanya melompat ke atas kepalanya. Cakar kucing itu begitu tajam hingga menggaruk wajah Adinata sekaligus. Sial, dia sebenarnya bisa memeriksa lokasiku. Adinata tahu bahwa serangan diam-diam ini tidak akan berhasil. Han Xiaozong tertawa dan berkata, Adinata, kamu sepertinya lupa bahwa aku memiliki kemampuan untuk melacak bayangan. Aku telah mengumpulkan banyak rambutmu di sini, jadi aku dapat dengan jelas menemukan lokasimu. Jubah tembus pandangmu, kan? Jangan bekerja. Adinata sangat marah, orang ini memang lawan tersulit yang pernah ditemui Adinata. Apalagi 1 lawan 1, susah banget. Untungnya, Adinata sudah merumuskan berbagai rencana respons sebelum tiba. Melihat jubah tembus pandang tidak berguna, Adinata melepas jubah tembus pandang dan muncul lagi. Ledakan! Adinata menyetrum selusin kucing ini sampai mati pada saat bersamaan. Han Xiaozong sangat bangga melihat Adinata muncul lagi. Saudara Adinata, 1 lawan 1, di depan saya, Anda hanyalah adik laki-laki di antara adik-adik. Jadi bagaimana jika Anda kuat dan bisa melompat tinggi dan jauh? Hari ini, jika kamu bisa memukulku, aku akan kalah. Bab 835. Hajar Han Xiaozong. Saat Han Xiaozong menghadapi Adinata, dia provokatif dan sombong. Justru karena dia tahu bahwa Adinata adalah dewa, Han Xiaozong lebih menyukai perasaan menyendiri di depan para dewa. Tinju Adinata telah terkepal sejak lama, namun dia tidak pernah sempat mengayunkannya ke wajah Han Xiaozong. Adinata berkata, Han Xiaozong, jangan lupa siapa aku. Aku adalah dewa. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi sombong di hadapanku? Pada saat ini, Adinata tiba-tiba menutup matanya sedikit, seolah-olah dia menggunakan kekuatan para dewa untuk memprediksi masa depan. Dia adalah. Saat ini, Han Xiaozong juga menjadi gugup. Kemampuan surgawi Adinata memang sesuatu yang sangat dia khawatirkan. Karena Adinata bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan selangkah lebih maju, tapi Han Xiaozong tidak bisa. Tiba-tiba, Adinata membuka matanya dan segera memerintahkan bawahannya. Saudara-saudara, semuanya, menjauhlah dari pesawat ini. Jangan tinggal di sini, semuanya bersembunyi di ruang terbuka di depan. Setelah Han Xiaozong mendengar instruksi Adinata, dia menjadi panik. Sial, apa yang Adinata prediksi? Mungkinkah ada kecelakaan di pesawatku? Mungkinkah ada peluru artileri besar yang datang? Han Xiaozong memperhatikan bahwa Li Wei dari grup Longqian juga ada di sini. Han Xiaozong juga sangat jelas tentang identitas Li Wei dan kekuatan di belakangnya. Setelah beberapa saat, serangan udara diluncurkan di sini, dan rudal datang seperti hujan. Han Xiaozong tidak berpikir itu tidak mungkin. Saat ini, di mata Han Xiaozong, area di sebelah pesawat telah menjadi area paling berbahaya. Dia sepertinya melihat tempat ini akan berubah menjadi lautan api. Sama seperti saat berada di Maladewa sebelumnya, Adinata meramalkan datangnya tsunami terlebih dahulu, sehingga ia sengaja memancing Park Sung-woo dan Miyamoto Masaki untuk tinggal di sana dan membunuh mereka. Han Xiaozong tidak akan mati berdasarkan perhitungan Adinata seperti mereka. Semuanya dengarkan perintahnya. Segera rebut ruang terbuka di depan. Han Xiaozong yakin karena Adinata memerintahkan anak buahnya pergi ke ruang terbuka di depan. Itu berarti tempat itu benar-benar aman. Jika dia pergi ke tempat lain,
Han Xiaozong tidak dapat menjamin keamanan mutlak. Melarikan diri? Jangan dipikir-pikir, Adinata sudah bilang, menjauhlah dari pesawat, artinya di gambar yang baru saja dia prediksi, pesawatnya belum berangkat. Meskipun Han Xiaozong sombong, dia tidak berani bersaing dengan masa depan yang pasti akan terjadi. Han Xiaozong berpacu dengan waktu, dan pasukan Adinata tampaknya tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Segera, orang-orang Han Xiaozong sepenuhnya menempati ruang terbuka di depan. Namun, pada saat ini, senyum bangga muncul di wajah Adinata. Han Xiaozong tertipu. Bang bang bang. Waktu dan waktu. Lusinan bola tiba-tiba diledakkan di 4 sisi ruang terbuka persegi panjang tempat Han Xiaozong dan anak buahnya berada. Setelah bola-bola ini diledakkan, mereka mengeluarkan gas hijau. Gasnya sangat kaya dan tidak menyebar keluar, hanya menyebar ke dalam ruang terbuka berbentuk persegi panjang. Ah, sial, aku tidak bisa melihat. Anak buah Han Xiaozong langsung panik, karena gas hijau yang kaya benar-benar menghalangi pandangan mereka dan mereka tidak dapat melihat apapun. Han Xiaozong juga sama sekarang. Han Xiaozong menciumnya dengan hati-hati dan tiba-tiba mencium sejenis obat Tiongkok. UPS, ini jebakan Adinata. Aku direncanakan olehnya. Dia sama sekali tidak memperkirakan bahaya pesawat. Dia sengaja membawaku ke sini. Han Xiaozong tercengang. Faktanya persis seperti yang dikatakan Han Xiaozong. Adinata tidak memperkirakan apa yang akan terjadi pada pesawat tadi. Dia hanya sengaja membuat perasaan bahwa rudal akan terbang sebentar lagi untuk mengelabui Han Xiaozong agar tertipu. Adinata sangat pandai memainkan taktik psikologis. Dia tahu bahwa Han Xiaozong mengetahui kemampuan ilahi Adinata dan pasti akan percaya padanya. Oleh karena itu, sebelum datang, dia merencanakan segalanya dan memerintahkan seseorang untuk meletakkan kabut pengobatan Tiongkok di ruang terbuka di depannya. Ini adalah kabut yang dikembangkan oleh keluarga Brahma dengan menggunakan ramuan pengobatan tradisional Tiongkok. Di bawah kabut seperti ini, tidak hanya sulit bernapas, tetapi garis pandang pun terhalang sepenuhnya, dan Anda tidak dapat melihat apapun sama sekali. Namun, Adinata bisa memakai kacamata khusus dan memakainya, sehingga dia bisa melihat dengan jelas. Saat ini, Adinata telah melakukannya, dan melangkah ke dalam kabut hijau dan datang ke sisi Han Xiaozong. Han Xiaozong, apa yang baru saja kamu katakan? Jika aku bisa memukulmu hari ini, apakah kamu akan kalah? Adinata tidak terburu-buru mengambil tindakan karena dia ingin melihat ekspresi ketakutan Han Xiaozong. Han Xiaozong memang takut, tetapi dalam situasi ini, dia tidak punya cara untuk menghadapi Adinata. Ledakan! Adinata berhenti bersikap sopan dan meninju wajah Han Xiaozong. Ah! Han Xiaozong menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Anak buahnya juga ingin bergegas membantu, tetapi mereka ditundukkan satu persatu oleh anak buah Adinata. Adinata meraih Han Xiaozong seperti seekor ayam dan melanjutkan. Ya Han Xiaozong, aku ingin menyelesaikan masalah kita denganmu hari ini. Ledakan! Adinata meninju lagi dan berkata dengan marah. Pukulan ini untuk mengalahkanmu karena menunjukkan film Hangwo itu kepada istriku. Han Xiaozong terjatuh ke tanah lagi, berdarah, dan Adinata menangkapnya lagi. Ledakan! Dengan pukulan lain, Adinata berkata, pukulan ini untuk memukulmu karena tidak menghormatiku. Aku akan memukulmu karena memanfaatkanku dan kemudian memunggungi aku. Bajingan! Tubuh Han Xiaozong kurus, dan dia sudah terluka parah setelah 2 pukulan ini. Meskipun dia tidak peduli dengan tubuh ini, dia akan segera berada di tubuh orang lain. Tetapi jika dia dipukuli sampai mati oleh Adinata seperti ini, maka Han Xiaozong akan menderita kerugian dalam hidupnya. Tian Brahmashen, aku salah, mohon ampun. Han Xiaozong tidak punya pilihan selain memohon belas kasihan Adinata. Adinata tersenyum dan berkata, jangan khawatir, saya belum melunasi rekeningnya dengan Anda. Adinata menangkap Han Xiaozong lagi. Kali ini, sebelum Adinata dapat berbicara, Wang Zhenyu, yang berada dalam posisi yang tidak diketahui, tiba-tiba menyela. Saudara Adinata, pukulan ini untuk saya dan Shishi. Bajingan ini, dia tidak hanya menangkap saya dan Shishi. Kamu bahkan menciumku dengan paksa selama 5 menit. Untungnya, Kak Adinata, kamu datang tepat waktu. Kalau kamu datang 2 menit kemudian, aku mungkin akan dihina oleh orang jahat ini. Han Xiaozong gemetar. Tidak, apa yang dia katakan tidak benar. Tian Brahmashen, aku hanya mencium paksa mantan kakak iparmu selama 3 menit, dan 2 menit terakhir. Ledakan! Sebelum Han Xiaozong selesai berbicara, Adinata meninju lagi. Dia tidak peduli dengan detail menjijikan itu. Selama Han Xiaozong melakukannya, dia harus mengalahkannya. Han Xiaozong dipukuli dan roboh ke tanah, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, angin kencang bertiup. Angin ini bertiup dari pesawat Han Xiaozong. Ajaibnya, angin ini mampu menerbangkan kabut pengobatan tradisional Tiongkok milik Adinata. Diselamatkan! Han Xiaozong akhirnya bisa melihat dengan jelas. Bab 836. Rencana baru Han Xiaozong. Han Xiaozong telah mendominasi keluarga Smith selama beberapa dekade, dan peralatan teknologi di sekitarnya berada di level teratas dari 8 keluarga besar.
Anda tidak dapat menghilangkan jikabut pengobatan Tiongkok, Ji Adinata dengan angin biasa. Tetapi Han Xiaozong memiliki sesuatu dalam gudang senjatanya yang dapat mengatasinya. Pada saat ini, Han Xiaozong, yang sudah terluka parah, segera berusaha sekuat tenaga untuk bangun, dan dengan bantuan anak buahnya, dia segera kembali ke pesawat. Adinata tidak bersikeras untuk mempertahankannya, dan dia bahkan tidak memaksa wanita Han Xiaozong, Wuriguli, untuk tinggal, tetapi membiarkan Wuriguli melarikan diri ke dalam pesawat. Setelah itu, Han Xiaozong lari dengan cepat, hanya menyisakan kata-kata enggan Han Xiaozong. "I Adinata, kamu sangat kejam. Aku akan mengingat semua yang kamu lakukan padaku hari ini." Adinata mendengus dingin. Mengapa dia, Adinata, harus takut pada Han Xiaozong? Han Xiaozong tidak menyangka bahwa di masa depan, dia akan semakin tidak berdaya melawan Adinata. Setelah Han Xiaozong pergi, Dewangga datang dan bertanya, "Tuan, mengapa Anda tidak membunuhnya sekarang?" Dewangga tahu bahwa Adinata telah meninju Han Xiaozong berkali-kali sekarang, dan pasti ada peluang untuk membunuh Han Xiaozong dengan menembak langsung atau menggunakan senjata laser yang dikirim Xuan Brahma kepadanya. Atau, dia bisa terus mengejar Han Xiaozong dan bertarung, paling tidak, sama sekali tidak ada masalah dalam menjaga wanitanya, mantan bintang wanita Uziguli. Namun, Adinata tidak melakukan ini. Adinata berkata kepada Dewangga, Han Xiaozong tidak bisa mati. Saya tidak memiliki kemampuan yang dia miliki. Ini adalah bakat. Saya ingin dia digunakan oleh saya di masa depan. Adinata sudah menyiapkan jebakan selama operasi penggantian otak, tinggal menunggu Han Xiaozong mengambil umpannya. Setelah Han Xiaozong dan Baron Rose berubah pikiran, mereka menjadi Baron Rose dan menjadi penguasa dunia. Ketika saatnya tiba, Adinata dapat dengan mudah mengendalikan Han Xiaozong, lalu mengendalikan keluarga Rose, dan kemudian mengendalikan seluruh dunia. Seperti kata pepatah, belalang mengintai jangkrik tetapi Oriole ada di belakang. Han Xiaozong tidak menyangka bahwa Adinata telah menunggu Han Xiaozong dan Baron Rose bertukar otak, karena dialah penerima manfaat akhir yang sebenarnya. Pada saat ini, Wang Zhenyu dan Li Shishi yang diselamatkan juga berlari mendekat. Wang Zhenyu meneteskan air mata. Saudara Adinata, kamu benar-benar pahlawanku yang tak tertandingi. Kamu datang untuk menyelamatkanku dengan menunggangi awan hijau. Aku benar-benar terharu sampai mati." Adinata melirik Wang Zhenyu dan teringat apa yang dikatakan Han Xiaozong tadi. Dia mengatakan bahwa hanya 3 menit yang dianggap sebagai ciuman paksa, dan 2 menit sisanya tidak dihitung. Artinya sudah jelas. Namun Wang Zhenyu terlahir seperti ini, dan karakternya sudah terbentuk sejak lama. Adinata sudah tahu wanita seperti apa dia. Jadi bagaimana dia bisa kecewa jika tidak ada harapan? Oleh karena itu, Adinata tidak mengatakan apapun. Li Shishi sangat ketakutan, tetapi saat ini, dia masih mempertahankan postur anggun yang seharusnya dimiliki oleh seorang bintang wanita papan atas dan berterima kasih kepada Adinata. "Tuan Brahma, terima kasih banyak telah menyelamatkan saya hari ini. Jika Anda tidak datang tepat waktu, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka." Li Shishi juga dengan cepat mengucapkan terima kasih. Adinata berkata langsung, "Jika saya datang selangkah kemudian, Anda akan mati. Nona Li Shishi, lupakan semua yang baru saja terjadi. Dan jangan katakan, jika tidak, itu tidak akan baik untuk hidup Anda." Li Shishi sudah menduga bahwa Adinata bukanlah manusia biasa. Jubah tembus pandang, kabut pengobatan Tiongkok, dan percakapan aneh antara Adinata dan Han Xiaozong semuanya menunjukkan bahwa Adinata berada di peringkat teratas yang belum pernah dia temui sebelumnya. Meskipun Li Shishi selalu melajang, dia selalu menyendiri dan menyendiri. Dia adalah seorang dewi yang membuat banyak pria berlutut dan menjilatnya. Tapi sekarang, dia memandang Adinata dengan penuh kekaguman dan bertanya, "Tuan Brahma, bolehkah saya menambahkan Anda di WeChat? Saya ingin mencari kesempatan untuk membalas anugerah penyelamatan hidup Anda di masa depan." Adinata tidak bertanya padanya bagaimana dia akan membalasnya. Mungkin hanya makan, mungkin tidur dengannya. Tapi Adinata tidak memberinya kesempatan ini. Tidak dibutuhkan. Li Shishi menggigit bibirnya dengan ringan. Sejak dia menjadi terkenal di industri hiburan, dia selalu diminta informasi kontak oleh pria lain. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia berinisiatif untuk menambahkan orang lain, tapi ternyata dia ditolak. Di sisi lain, Han Xiaozong yang segera meninggalkan ibu kota sedang menerima perawatan dari tim dokter di pesawat. Ah, sungguh menyakitkan. Adinata, binatang itu, sangat kejam. Aku hampir dipukuli sampai mati olehnya. Han Xiaozong sekarang memiliki hidung memar dan wajah bengkak dibandingkan dengan pria yang bersemangat ketika dia datang. Dia ada di surga dan di bumi. Wuriguli juga berlutut di samping Han Xiaozong dan menyeka lukanya sendiri, dengan air mata mengalir di wajahnya. Tuan Han, sebaiknya kita tidak main-main dengan Adinata. Bagaimanapun, dia adalah dewa dan dapat memprediksi situasi sebelumnya. Mengetahui perubahan di masa depan, tidak peduli bagaimana kita melawannya, kita semua akan menderita. Han Xiaozong memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Bahkan jika Han Xiaozong bisa mengalahkan Adinata, Adinata bisa memperkirakan hasilnya sebelumnya dan akan melarikan diri sejak lama. Han Xiaozong berkata, "Baiklah,
Aku akan mengabaikan Adinata untuk saat ini, tapi dia ikut campur dalam masalah Li Shishi. Pada dasarnya tidak mungkin bagimu untuk bertukar pikiran dengan Li Shishi. Wuriguli menghela nafas dan berkata, apakah aku benar-benar tidak ditakdirkan untuk menjadi bintang alis? Han Xiaozong berkata, Guli, pandanganmu masih terlalu sempit. Apa gunanya menjadi seorang bintang wanita? Tidak peduli seberapa terkenalnya seorang bintang wanita, di mata orang-orang yang memiliki hak istimewa seperti kita, dia hanyalah orang yang mengikuti, itu hanyalah alat yang Anda bawa. Mungkin kehendak Tuhan tidak membiarkanmu dan Li Shishi bertukar otak, tapi menukarnya dengan otak yang lebih berharga. Guli, maksudmu? Han Xiaozong tersenyum tipis. Anne George, jika kamu bisa berubah pikiran dengan Nona George, maka kamu bisa mengendalikan seluruh keluarga George dan menjadi wanita paling berkuasa di dunia. Guli tidak peduli dengan kondisi menarik seperti itu. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang bintang, dan dia adalah seorang bintang yang belum bersekolah, pemikirannya terlalu dangkal, dan polanya terbatas pada industri hiburan, bukan seluruh dunia. Guli dengan enggan berkata, Anne George sudah terlalu tua. Bagaimana saya bisa berubah pikiran dengan seorang wanita tua ketika saya masih sangat muda? Sungguh memalukan. Wuriguli merasa bahwa meskipun dia bertukar otak dengan Miss George, dia tetap harus bergantung pada Han Xiaozong pada akhirnya, dan dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Oleh karena itu, hak-hak Miss George tidak terlalu menarik baginya. Han Xiaozong sedikit kecewa, tapi dia sangat mencintai Wuriguli dan tidak memaksanya melakukan ini. Kemudian, Han Xiaozong memikirkan orang lain. Jika Anne George tidak bisa melakukannya, bagaimana dengan putrinya Thea? Putrinya Thea baru berusia 20 tahun, dan dia sangat cantik. Kamu dan Thea bisa mengubah otak mereka dan menjadi orang paling mulia di dunia. Dan kamu juga bisa membantuku menangani keluarga Rose di masa depan. Meski operasi transplantasi otak berhasil, Han Xiaozong sendiri belum siap menjalani transplantasi otak dengan Baron Rose. Salah satunya karena Baron Rose terlalu sulit untuk dihadapi dan menangkapnya terlalu sulit serta membutuhkan perencanaan yang matang. Alasan lainnya adalah Han Xiaozong tidak terlalu yakin dengan keamanan operasi transplantasi otak. Bab 837. Guli sedang hamil. Han Xiaozong adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia sangat berhati-hati sehingga selama beberapa dekade terakhir, dia bisa tinggal di Swiss dan tidak pernah keluar. Alih-alih menikmati kemakmuran dunia, saya malah bersembunyi di kegelapan dan mengendalikan segalanya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah menggunakan operasi penggantian otak pada dirinya sendiri terlalu dini. Kini, beberapa tes telah dilakukan dan semuanya berhasil, namun Han Xiaozong masih belum yakin. Dia tidak akan benar-benar mulai berurusan dengan Baron Rose sampai dia melihat wanitanya, Guli, berhasil dalam eksperimennya. Guli juga sepertinya tertarik. Thea, namanya cukup bagus. Aku menyukainya. Kamu punya fotonya? Han Xiaozong tersenyum jahat, mengetahui ada sesuatu yang terjadi. San Diego, AS. Sebelumnya, ketika Han Xiaozong merasuki Diana Yandra, dia datang ke rumah keluarga George. Oleh karena itu, dia sangat yakin tentang cara masuk ke sini dan cara bersembunyi di sini. Han Xiaozong dan Wuriguli terbang langsung ke San Diego. Kemudian pada malam hari, dia menyelinap ke rumah keluarga George. Rumah keluarga George memiliki banyak ruangan, terutama banyak kamar kosong yang pada dasarnya kosong. Oleh karena itu, Han Xiaozong memilih tempat persembunyian dan diam-diam menetap di sini bersama Wuriguli selama seminggu. Minggu ini, saat Han Xiaozong sedang memulihkan diri dari lukanya, dia dan Wuriguli bersenang-senang di kamar. Seminggu kemudian, Han Xiaozong meraih tangan Wuriguli dan berjalan keluar ruangan secara besar-besaran. Para pelayan dari keluarga George di dekatnya, semuanya dikendalikan oleh Han Xiaozong. Dalam posisinya, Miss George dan keluarganya tidak akan datang sama sekali, jadi Han Xiaozong bisa yakin. Han Xiaozong menggeliat, memandang sinar matahari di atas kepalanya, dan berkata, hari ini adalah hari yang menyenangkan, cocok untuk melakukan sesuatu yang membuatmu merasa bahagia. Guli, aku sudah mengetahui bahwa gadis Thea ini akan melukis di studio pada jam segini setiap sore. Dia tinggal di sana sepanjang sore. Sepertinya dia sangat kecanduan. Aku ingat kamu bilang saat kamu berumur 20 tahun, kamu akan mengambil pekerjaan modeling setiap hari dan mengambil foto sampai jam 2 atau 3 pagi, kan? Begini, inilah perbedaan antara wanita cantik kelas atas dan pekerja kelas pekerja. Saat Anda bekerja keras untuk menghasilkan uang dan bekerja keras untuk masa depan, orang lain sudah berdiri di ujung garis menikmati hidup. Guli adalah seorang gadis dari latar belakang biasa. Karena dia cantik dan cantik dari etnis minoritas, dia ditemukan oleh pencari bakat. Saya menjadi model muda, dan kemudian secara bertahap mulai syuting dan menjadi seorang seniman. Wuriguli memandangi halaman mewah di depannya dan sangat iri. Aku tidak menyangka seluruh kota ini milik keluarga George. Aku sangat bahagia dilahirkan dalam keluarga seperti itu. Aku juga ingin bernasib seperti itu. Han Xiaozong tersenyum, ayo pergi, aku akan membawamu mencari Thea dan membiarkanmu menggantikannya. Saat Han Xiaozong hendak memulai, Wuriguli tiba-tiba membuat gerakan muntah. Eropa.
Uziguli tampak sangat tidak nyaman. Apa yang kamu? Han Xiaozong sedikit menyadari ada yang tidak beres dengan Wuriguli. Uziguli sedikit rileks dan segera membaik. Namun, ekspresinya masih terlihat khawatir. Tuan Han, saya melakukan tes kehamilan pagi ini dan saya hamil. Saya mengandung anak Anda. Ini kehamilan pertama saya. Saya sangat ingin melahirkan anak ini dan menjadi ibunya. Tuan Han, bisakah aku berhenti bertukar otak dengan Thea? Bentak. Han Xiaozong menampar wajah Wuriguli dan menjadi sangat marah. Brengsek. Jika kamu tidak bercermin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk tinggal bersamaku dan menjadi wanitaku? Tukar otakmu dengan Thea, dan kamu akan berharga bagiku. Uziguli secara alami mengetahui hal ini. Namun setelah dia mengetahui dirinya hamil, dia tiba-tiba menjadi lebih baik hati dan menunjukkan kasih sayang keibuan yang besar. Tapi Tuan Han, apakah Anda tidak ingin anak Anda lahir? Usia Anda sudah tidak muda lagi. Apakah Anda benar-benar tidak berencana mempunyai anak? Han Xiaozong sudah tidak muda lagi. Dia sudah punya istri sebelumnya, tapi dia masih belum punya anak. Han Xiaozong berkata dengan marah, di masa depan, anak-anak yang saya lahirkan akan memiliki darah putih bangsawan. Mereka akan memiliki mata biru dan rambut pirang. Bukan orang Asia biasa seperti Anda. Di masa depan, ketika aku dan Baron Rose bertukar otak dan menjadi Baron Rose, aku akan memiliki seorang anak yang menjadi anggota tim sepak bola. Hei, kalau kamu, sebagai Thea, melahirkan anak bersamaku, Anne George juga akan menjadi ibu mertuaku. Ternyata alasan Han Xiaozong tidak pernah memiliki anak adalah karena ia selalu memimpikan hal tersebut. Saya bermimpi untuk berubah menjadi pria kulit putih suatu hari nanti. Dia ingin punya anak berkulit putih. Oke, berhenti bicara omong kosong dan ikut aku mencari Thea. Han Xiaozong membawa Wuriguli ke studio tempat Thea berada. Thea sangat kecanduan melukis. Ia belajar di bawah bimbingan master lukisan cat minyak Amerika David Level sejak ia masih kecil. Di usianya yang masih belia, kemampuan melukis cat minyaknya sudah mengagumkan. Biasanya, Thea butuh keheningan mutlak saat melukis. Oleh karena itu, ketika dia berada di studio, pengawal dan pelayan tidak diperbolehkan berada di dekatnya. Ini memberi Han Xiaozong kesempatan, dan dia serta Wuriguli masuk ke studio dengan mudah. Dan Thea tidak tahu apakah dia tidak menyadarinya, tapi dia masih melukis dengan penuh perhatian. Han Xiaozong tidak terburu-buru untuk menangkapnya, terlalu mudah berurusan dengan seorang gadis kecil. Sebaliknya, dia mengambil gambar yang digambar oleh Thea di tanah. Isi lukisan itu agak familiar, berada di kastil bergaya Swiss. Seorang pria dengan kulit kuning dan rambut hitam melompat keluar jendela sambil memegangi seorang pirang cantik. Dan di belakang mereka, ada sekelompok orang jahat yang mengejar mereka. Seorang pahlawan menyelamatkan kecantikan? Han Xiaozong mengira ini hanyalah lukisan pahlawan biasa yang menyelamatkan kecantikan. Namun tiba-tiba ia menemukan huruf Y tertulis di pakaian pria tersebut. Kamu Adinata. Ini Adinata dan Luo Thea. Han Xiaozong tiba-tiba menyadari bahwa kastil ini adalah kastil keluarga Smith di Swiss tempat tinggal Han Xiaozong selama bertahun-tahun. Dan adegan ini persis dengan adegan Adinata menyelinap masuk dan menyelamatkan Lota setelah dia keluar malam itu. Setelah Han Xiaozong kembali, dia memeriksa kamera pengintai dan menemukan bahwa Adinata dan Luo Thea memang melompat keluar jendela. Han Xiaozong sedikit terkejut, bagaimana Thea mengetahui detail ini? Dia tidak ada di sana saat itu. Keluar. Saat ini, Thea masih berkonsentrasi melukis tanpa mengangkat kepalanya. Sepertinya dia mendengar seseorang masuk ke kamar, tapi dia mengira itu adalah pelayan keluarga George. Han Xiaozong mengambil lukisan itu, berjalan mendekat dan bertanya. Si cantik Thea, bagaimana kamu tahu kalau Adinata dan Lota melompat keluar dari jendelaku? Pada saat ini, Thea menyadari bahwa dua orang asing telah masuk ke dalam studio. Thea tanpa sadar mundur selangkah dan menjatuhkan kuasnya ke tanah. Siapa kamu? Mengapa kamu mengatakan bahwa rumah keluarga Smith adalah rumahmu? Apakah kamu iblis? Bab 838. Konspirasi berhasil. Han Xiaozong terkekeh. Mengapa kalian dari 8 keluarga besar suka memanggilku setan? Siapa yang mengambil gelar ini? Aku tidak terlalu menyukainya. Karena perilaku Han Xiaozong yang mengerikan sebelumnya, orang-orang dari 8 keluarga besar memperlakukannya sama dan menganggapnya sebagai sosok seperti setan. Setelah Thea menyadari bahwa pria di depannya adalah Han Xiaozong, sang iblis yang telah mengendalikan keluarga Smith selama beberapa dekade, dia langsung menjadi semakin panik dan ketakutan. Dia bergerak menuju jendela sedikit demi sedikit, lalu tiba-tiba mulai membuka jendela dan berteriak minta tolong. Menyimpan. Namun, bagaimana Han Xiaozong bisa memberinya kesempatan untuk memberitahunya? Seekor kucing-kucing kecil terbang keluar. Han Xiaozong mengikatkan tali di leher kucing itu dan menariknya dengan kuat. Thea, yang sudah berlari ke jendela, tiba-tiba mundur dari jendela dan jatuh lagi ke tanah. Han Xiaozong berjalan mendekat dan berkata kepada Thea, berhentilah meronta. Saya telah bersembunyi di sini selama 7 hari. Saya tidak begitu yakin. Apakah menurut Anda saya akan mengambil tindakan gegabah? Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan saya. Anakmu.
Diam-diam Thea membencinya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Han Xiaozong terus mengagumi lukisan itu. Keterampilan melukis Thea bisa dikatakan tingkat master, dan Han Xiaozong menganggapnya enak dipandang. Han Xiaozong bertanya, Anda belum menjawab saya. Bagaimana Anda tahu tentang apa yang terjadi di rumah saya? Apakah Anda juga ada di sana pada saat itu? Thea jatuh ke tanah dan berkata dengan getir, Lota memberitahuku. Lota dan aku adalah teman baik. Kami sering mengobrol di game dunia maya. Thea dan Lota memiliki usia yang hampir sama. Mereka berdua adalah anak dari 8 keluarga besar. Mereka berdua adalah gadis berkulit putih, dan mereka berdua sangat imut, jadi mereka memang harus menjadi teman. Han Xiaozong tiba-tiba menyadari, jadi Luo Tea lah yang memberitahumu. Pantas saja, kamu dan Luo Tea adalah teman baik. Haha, ngomong-ngomong, Luo Tea juga setengah dari putriku. Aku membesarkannya dengan tanganku sendiri. Berbicara tentang Lota, Han Xiaozong sebenarnya memiliki rasa bangga di wajahnya. Oh, Tea berkata dengan nada menghina. Kamu iblis, jangan mengira aku tidak tahu. Kamu tidak pernah memperlakukan Lota sebagai anak perempuan. Jika Adinata tidak menyelamatkannya tepat waktu, Lota akan dibunuh olehmu, seorang penjahat. Dinajiskan oleh iblis. Han Xiaozong tertawa. Wow, kamu juga tahu ini? Sepertinya kamu dan Lota memang teman yang sangat baik. Ya, sungguh penyesalan besar saya karena saya tidak mendapatkan Lota. Tetapi kamu terlihat seperti lumayan. Mungkin kamu bisa menggantikan Lota dan membantuku menebus penyesalan ini. Poh, Thea meludah langsung ke wajah Han Xiaozong. Kamu mengalami delusi. Thea sangat marah. Han Xiaozong tidak marah. Dia menyeka air liur di wajahnya dengan tisu dan menggelengkan kepalanya. Ceka, 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 tampaknya orang kulit putih dari 8 keluarga besar tidak terlalu berkualitas. Mereka tidak sebaik mereka yang lahir di pedesaan Jixi. Sedangkan Deming, aku tidak akan meludahi wajah orang lain, paling-paling aku akan meludahi tanah. Mengenai penolakan Thea saat ini, Han Xiaozong tidak mengambil hati sama sekali. Karena nantinya Uzi Guli akan bertukar otak dengan Thea. Dan saat itu tubuh Thea akan dikuasai sepenuhnya oleh Uzi Guli. Wuri Guli adalah wanitanya Han Xiaozong. Jika Han Xiaozong ingin tidur dengan Thea, bukankah itu hal yang mudah? Han Xiaozong menyukai tubuh dan identitas Thea, dan dia memutuskan untuk membiarkan Uzi Guli bertukar otak dengannya. Ledakan! Han Xiaozong langsung membuat Thea pingsan, lalu membawanya pergi dari rumah George. Han Xiaozong tidak meninggalkan San Diego, namun meminta timnya untuk memindahkan semua instrumen dan bahan yang dibutuhkan untuk operasi penggantian otak ke sini. Dia ingin menyelesaikan operasi penggantian otak di sini, dan kemudian membiarkan Thea, Jiang baru kembali ke rumah George untuk bekerja pada Han Xiaozong. Ketika Thea bangun lagi, dia mendapati dirinya terbaring di meja operasi, tangan dan kakinya diborgol, tidak bisa bergerak. Thea terkejut, kamu iblis. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Lepaskan aku. Tahukah kamu siapa ibuku? Jika ibuku tahu kamu ingin membunuhku, dia tidak akan pernah melepaskanmu. Dari Han Xiaozong terkekeh dan berkata, siapa bilang aku ingin membunuh putri Miss George? Thea akan hidup dengan baik, tetapi kamu akan mati. Thea tidak mengerti apa maksud Han Xiaozong dan memandangnya dengan bingung. Bukankah dia Thea? Mengapa Thea dikatakan hidup dan sehat, tetapi dia akan mati? Han Xiaozong berkata, saya akan mengajukan pertanyaan sekarang. Tolong beri saya jawaban yang jujur. Apa rahasia keluarga George Anda? Senjata apa yang Anda miliki yang dapat melawan keluarga Ross? Thea adalah gadis keras kepala yang diculik secara paksa. Bagaimana dia bisa memberitahunya? Lepaskan aku, brengsek. Aku tidak akan mengatakan apapun. Han Xiaozong tidak terburu-buru. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya sekarang. Aku akan bertanya lagi padamu ketika kamu menjadi Wuri Guli. Aku yakin kamu akan bersedia mengatakan apapun saat itu. Sekarang, Thea belum melihat metode mengerikan Han Xiaozong. Setelah beberapa saat, dia akan menyadari sepenuhnya bahwa Han Xiaozong, seorang gadis kecil, pasti akan mengetahui segalanya dan mengatakan segalanya. Han Xiaozong memberikan instruksi kepada para peneliti. Mari kita mulai mengatur operasi penggantian otak untuk Uzi Guli dan Thea George. Saya akan berada di sini lagi dalam 2 hari. Ya, 2 hari kemudian. Ketika Han Xiaozong datang ke sini lagi, operasi penggantian otak Wuri Guli dan Thea telah berhasil diselesaikan, dan saat ini, keduanya pada dasarnya telah beradaptasi dengan tubuh baru mereka. Hal pertama yang dilihat Han Xiaozong adalah, Thea saat ini adalah mantan Wuri Guli. Tuan Han, ketika Thea melihat Han Xiaozong, dia dengan senang hati melemparkan dirinya ke pelukan Han Xiaozong. Hahaha, Han Xiaozong mengulurkan tangannya dan mengaitkan wajah cantik Thea. Kini dia bisa melakukan apa saja pada Thea. 2 hari lalu, Thea enggan, tapi sekarang, Anda tidak berada di bawah kekuasaan Han Xiaozong. Bagaimana, Guli, apakah kamu menyukai tubuh ini? Han Xiaozong bertanya. Uzi Guli mengangguk. Saya sangat menyukainya. Thea sangat cantik dan muda. Jika saya menggunakan tubuh ini untuk pergi ke Hollywood, saya yakin saya akan lebih baik dari Scarlett Johansson. Masih lebih populer.
Han Xiaozong menggelengkan kepalanya karena kecewa. Anda, seorang wanita, hanya menghasilkan banyak uang di industri hiburan. Sekarang Anda adalah putri Miss George. Anda tidak bisa berada di Hollywood. Itulah yang dilakukan wanita tingkat rendah. Benda. Aku ingin kamu melatih pelafalan bahasa Inggrismu, melukis dan hal-hal lain yang Thea kuasai mulai hari ini. Mengerti? Wuriguli mengangguk. Ya, saya mendengarkan Tuan Han. Han Xiaozong memandangi rambut pirang dan mata biru Thea dan tidak bisa mengendalikannya. Dia meraih tangannya dan berkata, ayo sayang, tunggu aku beberapa jam. Nanti, aku akan bertanya pada Thea tentang itu. Apa rahasia keluarga mereka? Bab 839. Thea, maafkan aku Adinata. Thea adalah seorang gadis yang berpenampilan keren, imut, lancang dan cantik, serta memiliki kepribadian yang agak mirip dengan Lota. Namun, sejak tubuhnya diambil alih oleh Uziguli, kepribadian Thea berubah sejak saat itu. Dari seorang gadis kecil yang lucu, dia berubah menjadi wanita pemberani yang telah berkecimpung di industri hiburan Tiongkok selama bertahun-tahun. Jiang baru sangat senang melayani Han Xiaozong selama beberapa jam. Han Xiaozong juga merasa puas dan sangat bahagia. Penyesalan yang didapat dari Lota akhirnya ditebus oleh gadis muda lainnya. Han Xiaozong mengenakan kemeja, yang mengingatkan pada wajah imut, Thea. Dia menjambak rambut pendek dan sedang tanpa ampun, dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, jika Anne George tahu aku tidur dengan putrinya, dia akan sangat marah hingga dia memberiku fatwa. Anak itu, Clay George, mungkin juga tidak akan melepaskanku. Thea bukanlah gadis yang sederhana. Dia begitu hebat sehingga hanya orang yang percaya diri seperti Han Xiaozong yang berani memprovokasi dia. Kalau tidak, siapapun yang menyentuhnya akan mati, dan kematiannya akan sangat buruk. Melihat, Thea juga mengenakan pakaian, Han Xiaozong bertanya, Guli, apakah kamu merasakan ketidaknyamanan di otakmu? Atau apakah kamu merasa itu tidak sesuai dengan tubuh ini? Uziguli menjawab, sangat tidak nyaman ketika saya pertama kali menjalani operasi, dan saya bahkan tidak bisa berjalan. Sekarang jauh lebih baik, selama saya tidak bercermin. Begitu dia bercermin dan melihat orang berkulit putih di cermin, Uziguli akan tetap merasa sangat tidak nyaman. Dalam kasus yang parah, dia akan merasa pusing. Han Xiaozong mengangguk. Baiklah, jika Anda merasa tidak nyaman, Anda harus memberitahu saya sesegera mungkin. Selanjutnya, Han Xiaozong juga akan bertukar otak dengan Biron Ross. Jadi dia sangat memperhatikan kondisi fisik Uziguli. Begitu ada yang tidak beres dengan dirinya, Han Xiaozong juga akan menunda rencananya untuk operasi penggantian otak. Ya, Tuan Han. Wuriguli berkata dengan patuh. Han Xiaozong mengenakan pakaiannya dan tersenyum. Ayo pergi, sayang. Ikut aku untuk menginterogasi kamu yang lama. Yang dimaksud Han Xiaozong tentu saja adalah Thea, yang telah menjadi Wuriguli. Ketika saya sampai di sebuah ruangan, bahkan sebelum saya mendekat, saya mendengar suara berderak, seperti ada yang melempar sesuatu. Suara ini sangat familiar bagi Han Xiaozong, berasal dari Wuriguli, tapi sekarang Wuriguli adalah Thea. Han Xiaozong mendorong pintu hingga terbuka dan melihat ruangan itu gelap, jadi dia menyalakan lampu. Saya kebetulan melihat Uziguli dengan rambut acak-acakan dan dengan panik menghancurkan barang-barang. Han Xiaozong tersenyum. Ada apa? Nona George, mengapa Anda menjadi begitu mudah tersinggung? Apakah Anda tidak puas dengan tubuh baru yang saya atur untuk Anda? Apakah karena mereka tidak membiarkan Anda melihat siapa diri Anda sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kamu terlihat seperti itu. Kamu sangat cantik sekarang. Ayo, bawakan cermin besar agar Nona George bisa menghargai kecantikannya sekarang. Tidak, tidak ada cermin. Aku tidak ingin melihat cermin. Thea berteriak dengan gila. Sebelumnya, dia telah melihat diri barunya melalui cermin dan menemukan bahwa dia telah berubah dari seorang gadis berkulit putih menjadi seorang wanita berkulit kuning. Meski Uziguli bisa dibilang seorang bintang, namun karir aktingnya terlalu banyak noda, dan banyak orang yang membencinya. Apalagi, foto-foto tak senonohnya tersebar luas di kalangan masyarakat. Selain itu, Thea sendiri merupakan gadis berkulit putih dari keluarga George, dan ia sangat bangga dengan kulit putihnya serta status bangsawan keluarga George. Bagaimana dia bisa menanggung perubahan mendadak menjadi wanita Tionghoa yang banyak berbuat buruk? Thea akhirnya mengetahui betapa kuatnya Han Xiaozong dan tidak berani lagi melawannya. Dia berlutut tepat di depan Han Xiaozong dan menangis. Tolong, ubah aku kembali. Aku tidak ingin menjadi wanita Asia ini. Tolong ubah aku kembali. Aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku bisa tidur denganmu. Aku bisa melakukan apapun untukmu. Selama ubah aku kembali. Han Xiaozong tertawa keras dan berkata, Hahaha, kamu terlambat mengatakan ini. Aku baru saja membuatmu tertidur. Saat ini, Wuriguli masuk. Hari ini Uziguli terlihat seperti Thea. Ketika Thea melihat Uziguli, dia bangkit dengan marah dan ingin membunuhnya. Namun, dia dihentikan oleh anak buah Han Xiaozong. Kembalikan padaku. Kembalikan tubuhku. Dasar setan. Thea menangis dan menjerit kesakitan. Han Xiaozong tersenyum dan berkata, Thea, aku tidak menyangka kamu masih perawan di usia 20 tahun. Ceka.
Keluarga papan atas pantas menjadi keluarga papan atas. Kualitas bimbingannya jauh lebih tinggi. Itu benar tidak seperti keluarga Eropa dan Amerika pada umumnya. Seorang siswa sekolah menengah pertama jatuh cinta. Hehe, aku, Han, merasa sangat tersanjung menjadi orang pertama yang memilikimu. Hahaha, menurutku kamu tidak akan menyangka bahwa meskipun aku menghajarmu sampai mati, pada akhirnya aku akan memanfaatkanmu dengan mempertahankan milikmu. Tubuh berusia 20 tahun, kan? Setelah mendengar perkataan Han Xiaozong, Thea menyadari bahwa tubuh aslinya telah dihancurkan oleh Han Xiaozong. Pada saat ini, dia menitikkan air mata lagi yang dipenuhi dengan kebencian. Han Xiaozong melangkah maju, melihat air matanya mengalir di pipinya, dan terus mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepadanya. Saya melihat Anda berada di studio sepanjang sore, dan apa yang Anda lukis pada dasarnya adalah lukisan yang berhubungan dengan Adinata. Jika tebakan saya benar, Anda pasti menyukai Adinata, bukan? Hehe, apa menurutmu lelaki pertamamu adalah Adinata? Hahaha. Apa yang harus aku lakukan? Dia dibawa pergi olehku. Hahaha. Adinata, kamu juga punya hari ini. Jika kamu mengambil lotaku, aku akan mengambil Thea Mu. Han Xiaozong tampak seperti sedang membalas dendam, tapi sebenarnya ini hanya untuk hiburannya sendiri. Karena Adinata sama sekali tidak menyukai Thea, dia bahkan tidak memandang gadis ini. Thea hanya memiliki cinta bertepuk sebelah tangan. Namun, jika Adinata mengetahui bahwa gadis yang menyukainya diintimidasi oleh Han Xiaozong, Adinata juga akan sangat marah. Sudah cukup, berhenti bicara. Tolong jangan menyebut nama Adinata. Aku akan kasihan padanya jika kamu melakukan ini. Seru Thea, menghadapi kenyataan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan bukan Thea sekarang, nama tubuhnya adalah Uzi Guli. Segala sesuatu tentang Thea tidak ada hubungannya dengan dia. Han Xiaozong mendengus dingin. Pelacur lain yang terpesona oleh bocah Adinata itu. Siapapun yang menyukai Adinata itu menyebalkan. Kenapa kamu tidak menyukaiku? Akulah pria besar yang akan mendominasi dunia di masa depan. Hihi baru saja beruntung dan kebetulan mendapat warisan dari para dewa. Tanpa kemampuan para dewa, dia bukan apa-apa. Kualifikasi apa yang harus dia bandingkan dengan saya? Ketika Thea mendengar ini, dia terheran-heran. Apa katamu? Adinata adalah dewa? Apakah dia dewa baru? Sekarang, Thea sepenuhnya terkendali, dan Han Xiaozong tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Ya, Adinata adalah dewa baru. Dialah yang membantuku menyelesaikan operasi penggantian otak hanya dalam waktu setengah tahun. Kamu sekarang adalah Uzi Guli, dan dia layak mendapat pujian. Bab 840. Rahasia Keluarga George. Thea membuka mulutnya lebar-lebar, sama sekali tidak percaya bahwa ini benar. Adinata memang pria yang disukai Thea, dan Thea cukup penasaran dengannya. Pasalnya, kedua wanita di sekitar Thea sama-sama menyukai Adinata, sehingga membuat Thea memiliki ketertarikan yang kuat pada Adinata. Kedua wanita ini, yang satu adalah teman baiknya Lota, dan yang lainnya adalah ibunya. Saat Thea dan Lota sedang ngobrol bersama, mereka sering mendengar Lota menyebut Adinata dan cerita di antara mereka. Lambat laun, di bawah pengaruh Lota, Thea juga merasa bahwa Adinata adalah pria Tionghoa yang sangat menawan, dan dia menjadi tertarik padanya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Adinata akan menjadi dewa generasi baru. Melihat ekspresi Thea yang terkejut, Han Xiaozong tidak terlalu memperhatikan dan meminta anak buahnya untuk membawakan bangku. Setelah duduk, dia menyilangkan kaki dan berkata kepada Thea, "Sekarang, izinkan saya bertanya lagi. Apa senjata rahasia keluarga George Anda? Benda apa yang dapat digunakan keluarga George Anda untuk melawan keluarga Ross?" Thea ingin mengubah tubuhnya kembali dan bertanya, "Selama aku memberitahumu, bisakah kamu mengubahku kembali?" Han Xiaozong mendengus dingin, apakah kamu masih memenuhi syarat untuk tawar-menawar denganku?" Thea menggigit bibirnya, mengetahui bahwa Han Xiaozong terlalu kejam dan keji, jadi dia berhenti bersikap keras kepala dan akhirnya berbicara. "Baiklah, aku akan memberitahumu. Aku akan memberitahumu rahasia keluarga George kita. Keluarga George kami juga terlibat dalam senjata laser, yang tidak lebih buruk dari keluarga Addington. Namun, inti kami adalah peledakan kertas. Kertas meledak." Han Xiaozong baru saja hendak merokok ketika dia mendengar kalimat ini dan tertegun. Apa itu peledakan kertas?" Thea menjelaskan, "Keluarga kami telah membangun pabrik kertas terbesar di dunia dan telah mengakuisisi hampir semua pabrik kertas di dunia. Kertas yang kami buat dikirim ke seluruh dunia, terutama di Rusia. Wilayah keluarga adalah yang terluas di Hehua." Han Xiaozong memegang rokoknya tetapi tidak menyalakannya dalam waktu lama. Dia mengerutkan kening dan menjadi serius. "Mengapa kertas yang kamu buat paling banyak dipasok ke keluarga Ross dan Cina? Senjata apa yang terbuat dari kertas itu?" Han Xiaozong bertanya dengan serius. Dia tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia merasuki Diana Yandra, dia bertemu Adinata. Adinata saat itu mengetahui bahwa kertas di meja Anne George mungkin berisi sesuatu di dalamnya. Han Xiaozong tidak menganggapnya serius pada saat itu. Berpikir bahwa meskipun ada yang salah dengan kertasnya, itu tidak akan banyak berguna. Dia tidak menyangka bahwa ini ternyata adalah penemuan inti dari George.
Keluarga. Thea berkata, "Ya, ibuku selalu menganggap keluarga Ross dan Tiongkok sebagai ancaman terbesar. Jadi dia menempatkan kertas sebanyak mungkin di sekitar mereka, sehingga akan ada semacam jaminan." Mendengar ini, Han Xiaozong samar-samar bisa merasakan bahwa surat-surat ini kemungkinan besar akan meledak dan mengancam keluarga Ross dan rakyat Tiongkok. Han Xiaozong langsung melemparkan rokoknya ke tanah dan bertanya, dapatkah kertas-kertas ini diledakkan? Seberapa kuatkah kertas-kertas ini? Han Xiaozong tidak meragukan bahwa surat-surat ini telah merambah ke setiap sudut keluarga Ross dan kerajaan Hua. Lagi pula, siapa yang bisa hidup tanpa beberapa lembar kertas? Buku, majalah, dokumen kontrak, dan bahkan beberapa kotak karton adalah barang penting untuk sebuah rumah. Thea menjawab, secari kertas tidak memiliki kekuatan. Ini adalah superposisi dan reaksi berantai yang mengerikan. Selama ada cukup kertas, kekuatannya akan berlipat ganda setiap menit. Ini bukan hanya masalah meledakannya. Selesai, itu akan terus berlipat ganda dan meledak. Kekuatan terbesar, kata ibuku, bisa langsung merenggut semua orang di negara kecil, tanpa meninggalkan rumput yang tumbuh dan tak seorang pun bisa diselamatkan. Han Xiaozong menarik napas, sepertinya dia meremehkan kertas-kertas ini. Saya tidak menyangka bahwa potongan kertas kecil ini, yang ditumpuk menjadi satu, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Maksudku, tidak bisakah kita menggunakan alat pemadam api atau sesuatu untuk memadamkannya? Han Xiaozong bertanya. Thea berkata, tidak mungkin. Semua kertas ini terbuat dari bahan paling istimewa di dunia, dan bahan kimia yang diledakkan juga tidak larut. Setidaknya keluarga George kami telah melakukan penelitian selama 20 tahun, tapi kami belum mengembangkan senjata untuk menghilangkannya. Setelah meledak, kamu hanya bisa melarikan diri. Han Xiaozong kagum, benar-benar mengerikan. Keluarga George memang keluarga terbesar kedua setelah keluarga Ross, dan memang ada sesuatu. Haha, sepertinya kamu telah menjaga keluarga Ross. Kamu telah mengirimkan kertas paling banyak kepada mereka. Apakah kamu ingin bertarung dengan mereka suatu hari nanti? Thea berkata, kami juga melindungi diri kami sendiri. Ibu saya berkata bahwa keluarga Ross tidak terduga. Keluarga George kami mungkin tertinggal lebih dari 100 tahun. Kami tidak berani bersaing dengan mereka. Kami hanya ingin jangan mencaplok kami. Ketika Han Xiaozong mendengar ini, dia menjadi gugup. Nona George sebenarnya mengatakan bahwa mereka tertinggal 100 tahun dari keluarga Ross? Sejujurnya, peledakan kertas ini oleh keluarga George telah membuat Han Xiaozong ketakutan. Begitu keluarga George ingin membunuh Han Xiaozong, kemungkinan besar Han Xiaozong akan dibunuh kemanapun dia pergi di kota. Jika Baron Rose sekuat itu, Han Xiaozong khawatir, bisakah dia menangkapnya dan bertukar otak dengannya? Namun, hal ini juga memperkuat kepercayaan dirinya untuk menggantikan Baron Rose dan mengambil alih keluarga Rose. Han Xiaozong berjalan menuju Thea dan berkata dengan serius, "Katakan padaku bagaimana membuat kertas itu meledak." Selama Han Xiaozong tahu cara meledakkan surat-surat ini, dia dapat meledakkan surat-surat keluarga Ross terlebih dahulu dan menjerumuskan keluarga Ross ke dalam bencana mendadak. Ketika saatnya tiba, Han Xiaozong dapat memanfaatkan situasi ini dan menangkap Baron Ross hidup-hidup dan mengubah otaknya bersamanya. Setelah itu, dia dapat secara sah mengambil alih keluarga Ross. Thea menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Ibu tidak memberitahu saya. Bentak. Han Xiaozong menampar wajah orang lain dan bertanya lagi dengan cemas. Dikatakan atau tidak? Thea merasa sedih. Saya benar-benar tidak tahu. Saya bersumpah. Saya khawatir hanya saya dan saudara laki-laki saya yang tahu tentang masalah ini. Ibu saya tidak pernah memberitahu kami rahasia militer ini. Dia takut kami akan menyinggung perasaannya secara tidak sengaja. Ya telah terjadi. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Thea masuk akal. Jika anak-anak seperti Thea mengetahui, jika suatu hari suasana hati mereka sedang buruk dan meledakkan kertas untuk menyergap keluarga Ross, bukankah itu akan menjadi sarang lebah? Han Xiaozong terkekeh. Benarkah? Karena kamu tidak tahu, kamu tidak memiliki nilai guna lagi, kamu bisa pergi dan mati. Seseorang, suruh dia berangkat. Han Xiaozong ingin membunuh Thea. Tidak, jangan bunuh dia. Sementara Thea berlutut dan menangis, Wuriguli di sampingnya justru angkat bicara dan memohon belas kasihan pada Han Xiaozong.